Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Alfian Adi. Sudah lama tidak upload. Setelah sekian purnama berhibernasi, ya, tidak membuat konten-konten, baru kali ini ketemu moodnya. Kali ini kita mau berbincang-bincang, mau ngobrol, mau jagongan, mau sharing-sharing bersama Mas Yopi. Ya, Mas Yopi. Mas Yopi ini dulu temanku satu angkatan, temanku satu sekolah di SMK Pancasila 3 Batu Retno. Dan kebetulan Mas Yopi ini ex atau mantan Jepang, mantan Jepang. Dia bekerja di Jepang kurang lebih 1 tahun. Jadi apa Mas? Jepang Mas? Pabrik? Di pabrik. Pabrik? Pabrik itu. Pabrik pembuatan Truk. truk apa? Isuzu. Ya, Isuzu, mereknya Isuzu. Susu ya sing rada banter suaramu ben krungu gitu lagi celok. Jadi gimana proses iki piye Mas dari mangkat lah ibarat dari berangkat sampai dari tahapan sekolah sampai ke terbang dulu. Nek dulu ki awale aku pengen ya masuk ke dunia perjepangan. Awalnya dulu tuh kan sempat kerja di Karawang. Di Karawang tuh udah kerja 2 tahun tuh habis kontrak, enggak kontrak bingung arep ngopo. Akhirnya kebetulan saudaraku ki juga mantan pekerja Jepang. Udah 3 tahun di Jepang, namanya Mas Giarno. Dia orang Batu situ. Nah, dia pulang dari sana, dia diriin sebuah LPK, lembaga penyalur kerja. Lah dari situ dia nawarin, udah masuk sini aja, ntar tak kasih tahu caranya buat ke Jepang lah gitu. Oke, berarti kui ning Batu Retno ya, di Batu Retno ada LPK yang nyalurkan kui. Terus lah ya urundingan sama keluarga, sama orang tua lah terutama cocok, maksudnya ngebolehin asalkan 1 tahun. Jadi dia ngebolehin saya ke Jepang dengan syarat tuh nyoba dulu gitu selama 1 tahun. Akhirnya saya nyoba ikutlah tes kayak gitu ya lewat perantara kakak saya itu. Setelah diajari di situ, saya belajar di situ paling beberapa minggu aja, cuman tahap-tahap dasar buat kayak tahapan dasar bahasa lah gitu. Kosakata nih lah. Untuk tesnya sendiri itu saudara saya itu hubungannya sama Mas Wawan yang ada di Boyolali. Dia kayak cabang pusatnya di Boyolali. Jadi kalau belajar di sana pusatnya. Di sana seleksi dari ratusan orang yang keterima itu kurang lebih 16 orang dulu itu. Dari berbagai kota. Se-Jawa Tengah mungkin. Se-Jawa Tengah mungkin bisa disebut. Se-Jawa Tengah. Nah. Terus apa motivasimu kok aku pengen kerja di Jepang ngono lho? Apa motivasimu? Ini loh, aku tak pengen kerja di Jepang ngono, apa motivasi intinya? Kalau dulu yang bikin pengen ke Jepang itu gaji. Pasti yang pertama gajinya. Iya benar. Gajinya tuh menggiurkan ya. Kalau dibilang ya bisa dibilang mungkin 4-5 kalinya gaji di Indonesia. Ya ibaratnya kerja di dulu saya mantan di Daihatsu Karawang tuh. Ibaratnya di Daihatsu tuh 7 juta lah ibaratnya. Itu bisa 3 kali lipat, 4 kali lipatnya itu. Terus yang memutuskan LPK itu tadi berangkat ke dari Boyolali. Nah, setelah dari Boyolali itu diseleksi lagi, wawancara user langsung sama orang dari Jepang. Sisa 16 orang itu tadi diberangkatkan ke Lembang. Itu buat kalau sebutannya anak pemagang itu diklat. Lah diklat, di situ kita diseleksi lagi, wawancara langsung sama user orang Jepangnya langsung. HRD-nya Isuzu Jepang. Dari 14 orang yang lolos itu cuman 7 orang. 7 setengahnya orang lah ya, itu udah pasti maksudnya wis fix udah sepakat. Pasti udah keterima. Nah selanjutnya itu proses diklat itu selama di Lembang itu 3 bulan harusnya cuma 2 bulan. Tapi ya karena ada suatu hal lah pokoknya jadi 3 bulan. Nah setelah itu ya udah tinggal ngurus proses kayak proses perizinan, eligibility itu izin tinggal ya, kita bikin visa paspor kayak gitulah keperluan kita buat berangkat ke Jepang. Habis itu selesai ya udah tinggal nunggu proses keberangkatannya aja. Jadi dari sing LPK di Batu Retno tadi belajar kosakata sampai ke Boyolali, ke Lembang, Bandung, sampai ke berangkat
Ya, kalau untuk Waktunya, waktu ya kira-kira itu dari proses pendaftaran sampai keberangkatan itu kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan. Nah, 6 bulan. kan biasanya ada 2 program swasta sama program pemerintah. Nah, ini apa bedanya? Apa bedanya program sing pemerintah sama sing swasta ini apa bedanya? Kalau tujuannya itu sebenarnya sama kan, Sama buat aja. kita proses Berangkat. bisa bekerja di Jepang. Kalau untuk bedanya itu kalau program yang negeri itu emang kalau dari segi biaya itu lebih murah. Karena gimana ya? Karena program pemerintah kan pasti sebagian dana itu ditanggung dari pemerintah. Cuman prosesnya lebih lama. Itu bedanya kalau dari proses itu dari segi biaya itu. Kalau negeri kalau swasta maaf itu keunggulannya lebih cepat, prosesnya lebih cepat. Ya, tapi kekurangannya ada, biayanya lebih mahal. Pasti ada plus minusnya. Kalau yang di negeri program pemerintah mungkin biayanya bisa separuhnya. Ya mungkin kisarannya gitulah. Separuhnya. Terus tapi dengan kan kita masih antrian. Ya. Kayak kita berangkat haji ya mungkin ya. Jadi antrian iki sapa sing dhisik daftar semuanya gitu. Tapi mungkin kalau sing swasta lebih itunya cepet karena memang benar-benar menekankan tahap seleksi. Nek lolos kayak mangkat gitu. Nah, terus ketika apa jenenge sampean kuwi dari awal iki sampai apa namanya akhir di Lembang itu biaya kebutuhan gimana? Maksudnya jangan mikir biaya berangkatan dulu, maksudnya biaya hidup sehari-hari. Nah, sedangkan kan udah nggak kerja kan selama 6 bulan ini benar-benar fokus. Kan berarti harus menyiapkan tabungan sebelumnya buat biaya hidup itu dulu. Nah, gimana? Udah punya tabungan dari DH? Ya, kalau saran sih sebenarnya, kalau mau minat ke Jepang, nabung dulu mungkin. Ya, kalau dibilang untuk biaya pokoknya itu mungkin bisa. Kalau sekarang tuh sistemnya ada dana talangan. Jadi seumpamanya gini nih, dana pokok untuk berangkat ke Jepang 30 juta seumpamanya. Itu bisa ditalangin dulu sama perusahaan. Nanti bayar di akhir. Cuman kan kalau biaya pribadi kan ya itu maksudku ya kuwi. Bikin visa kan sama itu uang pribadi. Iya, sama maksudnya sama kebutuhannya di asrama, di ngono-ngono. Nah, harus menyiapkan dari awal menginjak LPK Baturetno sampai lulus di yang LPK Lembang itu kisaran berapa dulu Mas? Ya nggak bisa di ini sih soalnya kan 10 juta enak. Lebih. Luwe berarti. Lebih. 15 ya mungkin lah segitulah. Udah semua. Ya tergantung orang, kadang kan ada ya, orang rokok, suka main, kalau standarnya buat pegangan sehari-hari mau 15 juta udah cukup. 15 juta. Udah lebih-lebih lah. Berarti kuwi harus punya backupan ya, berarti memutuskan entah itu ke Korea, entah itu ke Jepang. Ya harus benar-benar harus udah pernah kerja lah persiapan 6 bulan. Itu pun 6 bulan nek ora pending ya. Itu pun kalau satu dia nggak gagal di tes. Ya. Aku tuh punya temen orang Batu juga. Namanya ya apa disebut jeneng nih? Ora apa-apa. Ya adalah ngono lah. Adalah temen. Dia tuh 3 kali gagal di tes wawancara. Entah kalau dia lihat pasti ketawa. 3 kali gagal di tes wawancara di Lembang. Jadi pokoknya proses itu 3 kali dia gagal. Terus akhirnya dia memutuskan waktu tes yang ketiga itu dia ngomong kalau sampai ini tes yang ketiga ini gagal, saya mau pending dulu ke Jepang itu. Akhirnya ya bener, dia gagal bener. Terus akhirnya dia sekarang kerja di Mitsubishi. Malah udah 2 tahun di sana dia. Berarti masih ada beberapa kemungkinan ya, gagal. Yang ada kemungkinan gagal dan itu ibaratnya wis kudu nyiapke 15 juta itu tadi buat biaya hidup dengan ibaratnya resiko kegagalan itu tadi. Berarti pertama memang harus kuat mental ya. Mental harus. Niat ya kudu bener-bener bulat. Yang ketiga iki unsur modal. Harus ada modal. Soalnya kita kan nggak di wilayah kita sendiri, semuanya diklatnya di wilayah Baturetno ya kita pulang ke rumah dekat. Nah, kalau di Lembang kalau nggak megang uang, kasarannya logikanya kan gitu. Dulu pertama kali berarti pengen yang Jepang ya gara-gara LPK Batu ki apa wis buka YouTube apa piye apa sih? Lah kalau keinginan pertama itu muncul dari sebenarnya tetanggaku. Satu desa itu, satu RT lah. Itu ada satu orang, satu RT. Mangka Jepang cowok. Yang kedua cewek ada beda RT, cewek. Yang dari tetanggaan sebelah tetangga kampung lah, 2 orang. Dari situ kan saya lihat juga, oh iya. Cewek aja bisa ke Jepang, gajinya segitu. Masa ya aku ora pengen sih. Ya iseng awalnya iseng nyoba.
Ya makanya kalau lihat temanku yang tadi itu kasihan, dia 3 kali proses udah habis puluhan juta, gagal. Ya mungkin belum rezekinya aja, rezekinya di Mitsubishi itu. Dan kuwi apa jenenge dari 15 juta biaya kehidupan pribadi. Nah, biaya kurang lebih ya, kurang lebih. Biaya keberangkatan nih dari mulai ibaratnya entah kuwi ngurus apa sampai di Jepangnya berapa maksudnya? Bayarnya, bayar itu semua nih. Proses ke Jepang itu beda tahun, beda jumlah uang. Beda pabrik, beda total biaya. Mungkin anu ya ngetutne kursnya ya maksudnya ya. Nek di rupiah nih dari apa ya? Pokoknya gini, kalau kamu setiap tahun munggah ngono lah. Milih kerja yang di pabrik, pabrik gede. Pasti kita ada sokongan dana lah, gitu maksudnya. Oh ya. Gini, contoh pabrikku dulu. Pabrikku dulu kan cuma 1 tahun kontraknya. Itu biayanya pokok itu sebenarnya cuman ya 15 jutaan lah sebenarnya. Nah itu proses bayarnya 25 juta, tapi setelah proses kepulangan yang 10 juta itu dibalikin lagi. Kayak buat pegangan. Berarti bocah ini sampai akhir udah lulus nih. Nah sebelumnya lu biaya LPK di Lembangnya buka-bukaan tenan ya. Enggak, maksudnya kisaran aja maksudnya. Ya kalau enggak ngomong pokoknya ya. Kisaran lah. Kalau lembaga penyalur kerja, maksudnya itu kan dia punya channel masing-masing, punya. Maksudnya beda lembaga beda. Tapi kisaran lah antara grade. Contoh 5 sampai 10 juta ngono lah. Ya segitulah gitu kisaran. Dari situ nih. Berarti tergantung lamanya kita proses itu. Nah, lulus itu udah kan selesai urusan LPK, terus biaya keberangkatan lagi, tingkat pesawat dan lain sebagainya itu biasa ditanggung sama perusahaannya langsung atau pengurus dari LPK yang memberangkatkan kita ke Jepang. Jadi, makanya kan ada sistem dana talangan. Kan kebanyakan orang tuh gini, dia tuh pengen ke Jepang, cuman terkendala di biaya, makanya ada sistem dana talangan. Nanti tak biayain semua kebutuhanmu habis berapa, kalau kamu udah gajian potong gaji, sistemnya gitu. Dan sampai sono bisa milih pabrik ora? Maksudnya aku gini. Kalau swasta bisa. Iso. Kalau negeri ya itu kekurangannya nggak bisa. Nurut berarti. Negeri itu kita belajar dulu bahasanya, terkadang tahapannya yang nentuin kamu masuk kemana itu nanti ending. Nek swasta enggak, kamu mau tes aja, wis ngerti sing arti tes contoh kan Mitsubishi, bu pabrik besi, pabrik opo, wis ngerti dhisik swasta. Ibaratnya kamu nggak cocok ya udah berarti kan nggak ikut. Berarti kowe demben ngepasi si Mitsubishi iki buka lowongan mungkin gitu. Dulu tuh sebenarnya awal berangkat ke Boyolali itu tes itu truk apa ya jenenge? UD traktor, UD truk. Tahu enggak truk yang UD truk? Iya, Dulu waktu tes itu, lah baru sampai Boyolali ternyata Isuzu. Terus kontraknya cuma setahun. Nah, terus ingat tau pesannya ibu, maksudnya dia nyuruh udah yang setahun dulu aja. Ya wes tak ambil gitu. Itu wong tuwek soalnya ibu. Akhirnya tak ambil yang 1 tahun itu. Ya bukan dibilang coba-coba sih. Ya pokoknya orang tua nyuruh gitu. Ngikutin alur lah. Gitu, ya mungkinan ibaratnya malah nek di mata Indonesia mungkin lebih terkenal brand sing Isuzu kuwi. Dibarangkali kan lebih. Lah alhamdulillahnya itu pabrik besar. Untuk gajinya aja juga ya alhamdulillah lah. Gitu. Masalah gaji di video selanjutnya. Jadi ini biaya keberangkatan nih. Oke, kita kalkulasi yo. Dari kabeh iki semua, dari mulai menginjak Baturetno ke Boyolali, ke Lembang, ngurus berkas-berkas bla 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 sampai terbang berapa puluh juta kisaran. Ya kalau aku nggak bisa pas ya. Kisaran. Anggaran lah. Kisaran ki ya tadi aja dari kita pegang uang buat 15. Kita kebutuhan 6 bulan nggak kerja itu 15. 15. Aku nggak bilang lebih ya, itu kurang, bisa 10 juta, bisa 11, 15. Patokan aja terus. Pokoknya aku ke Jepang, pokok biaya pokoknya itu 25 juta. Berarti, tapi yang 10 kan dibalikin. Yo, hitung hilang sih lah berarti 30 juta, 30. Ya, hitungnya 15, 30. Yo, 30. Ya, sekitar segitu. 30 sampai 40 juta. Ya, tergantung makanya tergantung pabrik. Kalau pabriknya besar, juta. Ada kita dibantuin biaya. Tapi nek pabrik kebetulan pabrik kecil atau cuma nopo kan dia nggak bisa balik biaya. Dan mungkin 40 juta tapi rong sasi balik, 2 bulan balik modal. Ya nggak makan ya balik. Ayo rata-rata lah ibaratnya kalau sebenarnya kita mindset buat nabung mendapatkan uang 40 juta di Jepang itu berapa bulan ya wis ibaratnya termasuk nggo mangan, nggo ngene-ngene nabung itu bisa ditargetkan nabung berapa bulan untuk mendapatkan uang 40 juta nggo balik modal. Ya kalau ya kembali lagi kebutuhan orang kan beda-beda. Kalau ngikutin
ibaratnya gini aja deh, 1 bulan tuh kita bisa nabung 10 juta gitu. Berarti kan 4 bulan 4 bulan balik 4 bulan udah balik. itu pun kita cuma nabung 10 ya. Ya ibaratnya gini, nah ini video berikutnya apa sekarang nih Ya wis saiki wae kita single ya. Ibaratnya kita UMR-ku dulu di wilayah Fujisawa, Kanagawa kan. Kanagawa itu dekat pantai. Itu UMR-nya itu 17 mang. Nek dirupiahkan. Kalau dirupiahkan, kalau kurs sekarang mungkin ya 22-an juta lah. 22 juta kuwi UMR gaji pokok. Cuman kan kotor, masih ada potongan apartemen, potongan apalah segala macam. Pokoknya kalau 1 bulan tuh ada lembur, ada mayaking itu shift malam. Itu menarik. Dapat ya 20-an lah. 20 juta. Nah, nanti masalah fasilitas mungkin dibahas ke video berikutnya kayak dapat aparte bla bla dan sebagainya. Tapi tadi penekanan dari biaya, jadi untuk teman-teman semua berarti nek masih kerja di Indonesia dan mempunyai niat untuk ke Jepang, entah itu Korea dan sebagainya, ya itu tadi. Pertama kudu niat sih. Niat dulu harus ada. Prosesnya kan panjang. Kegagalan banyak. Soalnya kan kita saingannya mungkin seluruh Indonesia dari ya ibaratnya gini nih, kadang kan ada orang yang mikir, oh swasta kan bayar, masa sih gagal? Sebenarnya bayar itu dalam tanda kutip itu cuman kebebasan kita buat milih perusahaan. Lebih leluasa. Yang menentukan gagal dan enggaknya itu bukan LPK nih, tetap kita sendiri. Lah ibaratnya nih wawancara ibaratnya. Kamu bayar ibaratnya, aku bayar kok masa gagal? Jadi kamu wawancara ditanya jenengmu sapa? Kamu ngewel gini, ya pasti gagal. Iya bener. Itu tergantung kita sendiri juga. Berarti ibaratnya biaya kita nyalain LPK, masa udah gini-gini tetap gagal, nggak bisa. Iya, berarti proses seleksi itu tetap ada. Biaya hanya sekedar perantara. Kan berarti kita mengantarkan ya wis nggak apa-apa. Ya ibaratnya gini aja. Bedanya swasta sama negeri itu gini aja deh. Bedanya cuma di proses keberangkatan lebih cepat. Lebih cepat. Lah kalau untuk saat ini apalagi corona, bisa jadi malah yang lebih cepat itu malah yang IM. Dan rencananya sekarang Mas Yopi mau berangkat lagi. Iya, insya Allah. Nanti kita berangkat. Kok ibaratnya ngopo kok Mas Yopi punya pikiran kok ngasih pengen berangkat ke Jepang nih, mau ngajak istri nih berdua bayang loh, aduh. Berangkat ke Jepang kerja sama istrinya, hidup bersama kalian sama liburan. Nah pasti kan ada sesuatu hal yang menarik di Jepang. Oke, mungkin video ini teman-teman semua bisa tunggu di video berikutnya, nanti kita upload lagi banyak keseruan cerita-cerita di Jepang lagi ya. Mungkin Mas Yopi juga bisa sharing-sharing soal bagaimana rasanya ke Jepang dan lain sebagainya. Kemungkinan juga nanti ada teman juga yang berangkat ke Korea juga belum pulang, nanti kita sharing-sharing. Intinya gini, selama masih muda, selama kita masih berani mengambil resiko, jalani. Ya benar, jadi sampai manapun ibaratnya gitu. Intinya gini, di mana bumi kita pijak, langit harus kita junjung. Nah, kudu ada password dan lain sebagainya di tempat. Makanya buat teman-teman semua yang baru lulus, apa yang mencari kerja, pertama itu jangan milih-milih kerjaan dulu. Buat modal dan lain sebagainya. Dulu kayak aku pernah neng gudang anu ya di ceritanya banyak kali. Ya engko selanjutnya. Kalau angkat junjung kan biar ya. Nah, jadi sebelum Mas Yopi berangkat ke Jepang ki jadi kuli pamil ya apa ya? Apa kayak? Enggak tahu aku, bukan apa sih tepung tapioka. Iya, aku soalnya dari singkongnya apa tapioka ya? Iya, soalnya aku kelingan iku, manggul iku. Ada fotonya, Iya, gampang yo. Jadi berawal dari gini loh. Ketika kita melihat seseorang sukses itu memang yang kita lihat hanya kesuksesan itu. Sukses itu. Tapi doang. Flashback ke belakangnya kan nggak lihat. Dan dilaki manggul kuwi apa ya perlu cerita. Oke, mungkin gitu aja dulu ya teman-teman. Mungkin kita lanjutkan nanti di video selanjutnya bersama Mas Yopi lagi. Tetap semangat. Raihlah mimpimu sedini mungkin, habiskanlah kesuksesanmu di masa muda, niscaya nanti kamu akan mendapat kesuksesan. Habiskanlah kegagalanmu di masa muda, niscaya nanti kamu akan menuai kesuksesan di masa tua. Oke, cukup dulu ya. Jangan lupa berharap bermanfaat di salah ibaratnya. Kalau ibaratnya konten ini menarik untuk
bagikan kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan yang berniatan untuk berangkat ke Jepang. Silahkan bagikan, di share, di komen biar kita tambah semangat, di like biar video ini up terus, mantap terus, biar kita nanti ke bagian kedua ketiga kita masih tetap semangat membuat video. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.